Kisah haru Ratu Hantu Suzana. Suzana telah terkenal sebagai ratu horor Indonesia. Salah satu film horor Suzana yang diingat publik adalah Sundel Bolong pada 1981. Memakai pakaian putih panjang hingga mata kaki, Suzana berjalan di tengah malam mendatangi seorang pedagang sate. "Bang, satenya 200 tusuk." Suzana memesan 200 tusuk sate, kemudian memakannya habis dan minum kuah soto panas dari panci besar. Menjadi adegan paling dikenang sepanjang masa perfilman Indonesia. Suzana lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober tahun 1942. Dirinya punya darah Jerman, Belanda, Manado, Jawa dalam tubuhnya. Bakat seni mengalir dalam darahnya. Ayahnya seorang pemain sandiwara sementara ibunya seorang penyanyi. Dirinya memulai karir sejak usianya memasuki 8 tahun. Suzana pertama kali main dalam film garapan Usmar Ismail. Berkat kegigihannya, Suzana yang telah jadi gadis remaja bisa memenangkan audisi di Yogyakarta untuk bermain dalam film Asrama Dara yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Bakat Suzana yang saat itu berusia 16 tahun pun dipoles Usmar, kemampuan aktingnya diasah. Berkat kerja keras dan aktingnya yang memukau dalam film Asrama Dara, Suzana dilirik para sineas internasional. Pada April tahun 1960, Suzana terpilih sebagai aktris anak terbaik dalam film Asrama Dara pada Festival Film Asia ke-7 di Tokyo. Menikah muda hingga vakum dari dunia film. Tahun 1960, Suzana menikah muda pada umur 18 tahun dengan aktor Diki Suprapto. Pasangan ini dikaruniai 2 anak, Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria. Bersama suaminya, dia mendirikan perusahaan Tri Murni Film. Perusahaan ini menghasilkan 1 film, Segenggam Tanah Perbatasan pada tahun 1965. Suzana dan Diki Suprapto menjadi pemeran utama. Setahun kemudian, mereka mendirikan Tidar Jaya Film. Perusahaan ini menghasilkan 5 film, yakni Suzi, 1966, Tuan Tanah Kedawung, 1970, Beranak Dalam Kubur, 1971, Bumi Makin Panas, 1973, dan Nafsu Gila, 1973. Beranak Dalam Kubur yang disutradarai oleh Ali Shahab ini merupakan film horor pertama Suzana. Saat itu Suzana sudah menjadi bintang dan salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Untuk film Bernapas Dalam Lumpur tahun 1970, kabarnya Suzana mendapat honor 1 juta rupiah. Tetapi saat karirnya ada di puncak, justru rumah tangganya berantakan dan tertimpa musibah. Terguncang oleh prahara rumah tangganya, Suzana sempat libur panjang dari dunia film. Sekitar 4 tahun dia cuti dari industri film. Kepada wartawan Benta Buana beberapa tahun kemudian, Suzana menuturkan bagaimana dia bersama kedua anaknya melewati masa-masa gelap itu. "Ketika kami dalam kemelut dahulu, kami sempat berencana bunuh diri bertiga. Kamar sudah kami siram dengan bensin. Saya sudah siap dengan pistol. Tetapi Ari tiba-tiba berkata, 'Jangan Mama, kita tidak boleh mati.' Saya belum mau mati, saya belum membalas kebaikan Mama. Ari belum membahagiakan Mama," ucap Suzana menuturkan. Masalah tak berhenti di situ. Anak laki-lakinya, Ari Adrianus Suprapto, tewas dalam peristiwa penusukan pada 1977 oleh 2 pemuda tak dikenal. Rentetan musibah ini membuat Suzana terpukul. Ratu Horor Indonesia. Suzana kembali ke dunia film kala bermain dalam Pulau Cinta 1978. Ali Shahablah yang akhirnya bisa merayu Suzana untuk bermain film lagi setelah 4 tahun menghilang. "Almarhum anak saya ingin saya main film lagi," kata Suzana saat konferensi pers pada Desember tahun 1978. Selama 4 tahun,
Suzana mengaku telah menolak 30 kali tawaran bermain film. Lantaran sutradara Ali Shahab, teman dekatnya, dia mau main film lagi dalam Pulau Cinta bersama Robby Sugara. Film drama ini lumayan sukses. Suzana masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia pada 1979. 2 tahun kemudian dia membintangi Permainan Bulan Desember. Usai membintangi 2 film drama itu, Suzana memerankan tokoh hantu gentayangan bernama Alisa dalam Sundel Bolong pada tahun 1981. Sejak itu dia lebih sering memerankan karakter hantu-hantu khas Indonesia. Dia sukses memerankan karakter hantu-hantu khas Indonesia dalam film-filmnya, seperti Nyi Blorong, 1982, Malam Jumat Kliwon, 1986, dan Malam Satu Suro, 1988. Di Malam Satu Suro ini, ku berkati pernikahan kalian dengan Tirta Pamortosan Aji. Dari 42 judul film yang pernah dimainkannya, tercatat ada 18 judul bertema horor. Pada film Malam Satu Suro, ada adegan Bokir menyanyikan lagu Tembok Derita di sebuah pemakaman. Lalu muncul Suzana yang berperan sebagai Suketi, hantu gentayangan. Film ini juga membekas dalam benak pecinta film nasional. Suzana sempat masuk nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia lewat film Ratu Ilmu Hitam. Di samping itu, film yang jadi sorotan ialah Nyi Blorong. Pada artikel bertajuk Perkembangan Film Horor Indonesia tahun-tahun 1981 sampai tahun 1991, menyebut film ini menandai dikenalnya Suzana di luar negeri. Film tersebut tayang di Singapura dan menarik minat warga setempat. Film ini juga dipasarkan ke Italia dan Filipina. Mereka yang menghidupkan Suzana. Suzana perlahan mundur dari layar kaca pada tahun 1990-an. Pada era tersebut wajahnya hanya tampak di 4 film. Tempo mengabarkan bahwa dia memilih tinggal di Magelang bersama pasangannya, Cliff Sangra, serta mengisi waktu luang dengan berkebun. Selain itu, kata Cliff, Suzana memilih pulang ke kampung halaman di Magelang untuk mengurus ibunya yang sudah lanjut usia, Johanna van Os. Selama sekian tahun tak banyak berita soal Suzana. Pada pertengahan November tahun 2005, tiba-tiba ada kabar heboh soal keluarga Suzana. Cliff dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan terhadap Abriharso Prihanto, suami dari Kiki Maria, anak tirinya sendiri. Cliff balas melaporkan Abriharso dengan tuduhan yang sama. Gara-gara kasus itu, hubungan Suzana dengan Kiki Maria memburuk dan Cliff sempat beberapa bulan menghuni penjara. Suzana kemudian meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Dia wafat akibat diabetes dan komplikasi dengan penyakit lain. Kepergian Suzana tidak membuat namanya dilupakan. Pada tahun 2012, aktris Julia Perez menyatakan ingin menjalani berbagai aktivitas yang dijalankan Suzana saat hendak memerankan film horor. Tujuannya agar bisa menghayati peran. Langkah serupa dilakukan pula oleh Luna Maya beberapa waktu lalu. Luna memerankan Suzana dalam film Bernapas Dalam Kubur yang rilis pada November tahun 2018. Luna tahu Suzana kerap melakukan meditasi, berendam malam hari di pemandian, dan mengunjungi sejumlah tempat yang dinilai penting demi kelancaran peran. Memang Suzana telah menciptakan mitosnya sendiri di luar film-filmnya. Kita seolah melihatnya sebagai orang yang dekat dengan kehidupan mistis seperti di film. Kebiasaannya makan bunga melati kita percaya sebagai bagian dari ritualnya yang berbau mistis. Namun ada syarat utama agar kita percaya seseorang punya sisi mistis seperti di film yang orang tersebut bintangi. Pertama-tama, orang tersebut harus lebih dahulu berhasil meyakinkan kita lewat film-filmnya kalau dia memang membuat kita ketakutan. Memang bagi siapapun yang berharap menjadi titisan Suzana, tak perlu repot melakukan ritual ini itu. Cukuplah berakting maksimal, membuat kita takut seperti yang dilakukan Suzana dahulu.